Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ateli Fafala Maharani dari kelas 4TA 38 NPM 10221345. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang identifikasi masalah dan resiko kredit. Manajemen adalah mengelola, resiko adalah kerugian. Manajemen resiko adalah pengelolaan yang dilakukan agar tidak mengalami kerugian. Kemudian 5 langkah manajemen resiko, yaitu yang pertama identifikasi, yang kedua analisis, yang ketiga penanganan, yang keempat implementasi, yang kelima pemantauan. Contoh kasus dari 5 langkah manajemen resiko yaitu yang pertama identifikasi, contohnya yaitu pengiriman barang yang telat. Yang kedua analisis, contohnya yaitu alamat customer yang salah, meluapnya pengiriman barang, dan kendaraan yang bermasalah. Kemudian yang ketiga penanganan, contohnya yaitu cek kembali alamat customer, batasi pengiriman, dan cek kendaraan sebelum pengiriman. Kemudian yang keempat implementasi, contohnya yaitu cek kembali alamat customer. Kemudian yang kelima melakukan pemantauan kembali. Intrinsic risk adalah resiko yang sudah tidak bisa lagi ditekan resikonya, yang melekat pada suatu kejadian. Rumus resiko yaitu resiko sama dengan probability dikali consequence, atau resiko sama dengan probability dikali exposure dikali hazard. Apabila probability bernilai 1, maka resiko itu tidak akan terjadi. Apabila probability itu bernilai 10, maka resiko itu pasti terjadi. Contoh perhitungan resiko yaitu apabila probability bernilai 10 dengan $1, artinya kerugian itu pasti terjadi dengan dampak yang kecil. Apabila probability bernilai 100 dengan $1, artinya kerugian itu sering terjadi dengan dampak yang kecil, tetapi tetap harus diperhatikan. Semakin besar probabilitas, maka semakin besar konsekuensinya, dan semakin besar pula resiko yang harus dikelola. Tujuan dari manajemen resiko yaitu untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensinya dari suatu resiko. Resiko kredit adalah resiko yang disebabkan karena adanya pinjaman yang disebabkan oleh kredit macet. Kolektibilitas resiko kredit yaitu kolektibilitas 1 pada 0 hari atau tepat waktu. Kolektibilitas 2 yaitu 1 sampai 89 hari. Kolektibilitas 3 yaitu 90 sampai 119 hari. Kolektibilitas 4 yaitu 120 sampai 179 hari. Kolektibilitas 5 yaitu lebih dari 180 hari. NPL atau non-performing loan atau kredit macet itu biasanya terjadi pada kolektibilitas 3 sampai 5. 5 indikator resiko kredit yaitu yang pertama tidak membayar cicilan, yang kedua penurunan nilai jaminan, yang ketiga salah menilai, yang keempat fraud, yang kelima pecah kongsi. Contoh kasus dari 5 indikator resiko kredit yaitu yang pertama tidak membayar cicilan. Contohnya yaitu karena adanya kredit macet sehingga tidak bisa membayar cicilan. Kemudian yang kedua penurunan nilai jaminan. Contohnya yaitu apabila membeli rumah dengan keadaan terjadi sering banjir yang mengakibatkan penurunan nilai jaminan. Kemudian yang ketiga salah menilai. Contohnya yaitu biasanya terjadi pada manajemen resiko yang salah mengecek slip gaji debitur. Kemudian yang keempat fraud. Contohnya yaitu penipuan pada dokumen debitur. Kemudian yang kelima pecah kongsi. Contohnya yaitu pada perusahaan yang memiliki 2 kepemilikan. Itulah materi penjelasan tentang identifikasi manajemen resiko dan resiko kredit. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.